Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas B yang beranggotakan saya, Dava Jasfunalo Rompas dengan NRP 2320210047. Lalu ada teman saya, Satria Aji Pradana dengan NRP 2320210032. Lalu ada Wulandari Mahareza dengan NRP 2320210039. Lalu ada Rifki Aziz Nurmadani dengan NRP 2320210043. Lalu yang terakhir di sini ada teman kita Henry Hoirunas dengan NRP 2320210067. Di sini kami akan menyampaikan kembali materi-materi praktikum ilmu ukur tanah 1 yang sudah diberikan. Dimulai dari yang pertama, pengenalan alat. Jadi, alat yang akan kita gunakan di sini yaitu teodolit T2, teodolit T0, rompi proyek, pita ukur, unting-unting, galon, dan payung. Nah, dimulai dari teodolit. Apa itu teodolit? Teodolit adalah salah satu jenis alat ukur tanah yang memiliki berbagai macam kegunaan. Teodolit ini membantu pengguna untuk melakukan aktivitas pengukuran vertikal maupun horizontal dengan mudah. Umumnya, orang-orang menggunakan alat ini untuk mengetahui ketinggian tanah di lokasi survei. Selanjutnya, di sini ada dua buah teodolit, yaitu teodolit T0 dan T2. Kita akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi pada masing-masing benda tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari teodolit T2. Di sini ada visir, di sini ada lensa objektif, lup pengubah bacaan, lensa okuler, cermin bacaan vertikal, lup pembacaan, pengunci vertikal, penggerak halus vertikal, penggerak halus horizontal, pengunci gerak horizontal, cermin bacaan horizontal, optik, nifo tabung, nifo kotak, skrup ABC, mikrometer skrup, penggerak lensa okuler, penggerak teropong, lup bacaan. Nah, itu bagian-bagian dari teodolit T2. Di sini adalah bagian-bagian dari teodolit T0, skrup pengunci vertikal, teropong pembacaan vertikal, skrup okuler, lensa objektif, nifo tabung, cermin bacaan vertikal, skrup bacaan horizontal, skrup pengatur gelembung nifo, skrup penggerak halus vertikal, cermin bacaan horizontal, mikrometer, skrup penggerak halus horizontal, skrup pengunci horizontal, pengunci busol, skrup ABC, nifo kotak, visir, dan itulah bagian-bagian dari T0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Aji Pradana dengan nomor NIM 2320210032. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kolimasi dan indeks. Pengertian kesalahan kolimasi. Kesalahan kolimasi adalah kesalahan yang disebabkan oleh garis bidik yang tidak tegak lurus sumbu dengan sumbu 2. Kesalahan ini bisa diketahui dengan selisih antara bacaan biasa dan luar biasa yang tidak sama dengan 180 derajat. Jadi kalau dari lihat garis bidik suatu alat, misalkan teodolit gitu, jadi antara sumbu 2 dengan garis bidik itu harus bertegak lurus 180 derajat. Jadi seperti itu. Berikut tata cara pengukuran untuk mencari nilai kesalahan kolimasi. Langkah pertama yaitu mendirikan alat teodolit di atas statif yang sudah ditentukan. Langkah kedua, menentukan target yang akan dibidik oleh alat tersebut. Minimal kita tentukan 1 atau 2 target.
Terus langkah ketiga, bidik target dengan posisi teropong biasa dan tulis bacaan sudut yang telah dihasilkan dari hasil tembakan tersebut. Langkah keempat yaitu bidik kembali target dengan posisi teropong luar biasa dan catat hasil bacaan tersebut. Langkah kelima, hitung dengan menggunakan persamaan rumus, yaitu bacaan luar biasa dikurang bacaan biasa dikurang 180 dibagi 2. Berikut pengertian kesalahan indeks. Kesalahan indeks adalah kesalahan titik nol dalam lingkaran vertikal terhadap titik nol sebenarnya, sehingga dimaksudkan untuk mendapatkan kondisi di mana saat teropong dalam keadaan benar-benar mendatar. Kesalahan indeks terjadi jika garis bidik teropong tidak betul-betul mendatar. Hal ini disebabkan belum diaturnya nivoo tabung vertikal atau kesalahan garis bidik pada alat yang tidak mempunyai nivoo tabung. Berikut langkah perhitungan kesalahan indeks. Langkah pertama, jumlahkan bacaan teropong biasa dan bacaan teropong luar biasa. Jika hasilnya tidak 360 derajat, maka terjadi kesalahan indeks. Untuk persamaan kesalahan indeks adalah 180 derajat dikurang dalam kurung bacaan luar biasa ditambah bacaan biasa kurung tutup dibagi 2. Langkah kedua, cek benang silang pada teropong. Titik yang dibidik harus berada pada titik tengah garis silang. Artinya, benang silang vertikal tegak lurus sumbu 2 dan benang silang mendatar tegak lurus sumbu 1. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila adanya kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Mahareza dengan NRP 23/2021-039. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan kemuka. Pertama-tama, apa itu ikatan kemuka? Ikatan kemuka adalah salah satu metode yang bertujuan untuk menentukan posisi horizontal X, Y suatu titik dengan pengukuran ikatan kemuka. Ini hanya ditentukan salah satu titik dari 2 titik tetap yang telah diketahui koordinatnya. Kemudian, pada pelaksanaan pengambilan data, ukuran penentuan posisi metode ini dapat dilakukan pengukuran sudut mendatar di masing-masing titik ikat menggunakan alat ukur sudut teodolit. Jadi, metode yang digunakan sebelumnya adalah mengukur sudut dahulu atau pengukuran jarak pada sisi dari titik ikat ke titik yang akan ditentukan posisinya, atau disebut dengan metode pengukuran jarak. Kemudian terdapat tahapan dalam pengukuran ini. Yang pertama adalah pengukuran sudut alfa di titik A. Yang pertama-tama, dirikan alat di titik A dan atur hingga siap pakai. Kemudian, memasang target di titik tetap B dan titik yang akan ditentukan, yaitu titik P. Kemudian, arahkan teropong ke target di titik P, baca dan catat skala bacaan horizontal. Kemudian, putar teropong dan arahkan ke target di titik B, baca dan catat skala bacaan horizontal AB. Ini tuh sudut biasa dan luar biasanya, pembacaan sudut biasa dan luar biasanya. Kemudian yang terakhir, lakukan juga pengukuran untuk kedudukan teropong luar biasa. Kemudian yang kedua adalah pengukuran sudut beta di titik B.
Pertama-tama dirikan alat di titik B dan atur sehingga alat tersebut siap pakai. Kemudian pasang target di titik tetap A dan titik yang akan diketahui, yaitu titik P. Lalu arahkan teropong ke target di titik A, baca dan catat skala bacaan horizontal BA. Kemudian putar teropong dan arahkan ke target di titik A, baca catat skala bacaan horizontal BP. Dan yang terakhir, lakukan juga pengukuran untuk kedudukan teropong luar biasa. Nah, dari hasil pengukuran tersebut, maka dihasilkanlah sudut alfa dan beta, yang kemudian langkah selanjutnya hitungan untuk mendapatkan koordinat. Kemudian, dalam hitungan, terdapat beberapa langkah. Di antaranya, dalam langkah pertama, kita harus mencari dahulu sudut jurusan atau alfa awal. Berikut adalah rumusnya untuk mencari sudut jurusan awal. Kemudian, yang kedua, mencari sudut jurusan AP dan sudut jurusan BP. Seperti yang sudah tercantum dalam rumus. Kemudian apabila langkah pertama dan kedua sudah, maka selanjutnya mencari jarak AP dan jarak BP. Rumusnya seperti yang tercantum di sini. Dilanjutkan dengan mencari delta X dan delta Y. Rumusnya sudah ada seperti ini. Lalu hitunglah koordinatnya, yaitu koordinat titik P seperti pada rumus. Dan yang terakhir, setelah didapatkan koordinat dari masing-masing titik ini yang diketahui, maka menghitung perataan biasa, rumus perataan biasa XP dan YP seperti pada rumus di bawah. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila saya banyak salah, baik dalam ucapan dan perkataan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Khairunas dengan RRP 23/2021-067. Ikatan ke belakang. Ikatan ke belakang adalah metode untuk menentukan koordinat suatu titik berdasarkan minimal 3 buah titik yang telah diketahui koordinatnya. Pada metode ikatan ke belakang, minimal diketahui di koordinat A, B, dan C, yaitu X A Y A, X B Y B, dan X C Y C. Sedangkan sudut-sudut mendatar di titik D, yaitu Y1 dan Y2, diukur di lapangan. Untuk menentukan koordinat D dari A, B, dan C, dapat digunakan metode ikatan ke belakang dengan cara Collins dan Cassini. Langkah penyelesaian. Yang pertama, hitung sudut jurusan AB dan jarak AB dari koordinat titik A dan B yang telah diketahui koordinatnya sebagai berikut. Berikut adalah rumusnya. Yang kedua, menentukan koordinat titik penolong Collins. Titik H ditentukan dari titik A. Diperlukan alfa AH dan DAH. Mencari alfa AH, yaitu alfa AH sama dengan alfa AB ditambah beta. Mencari DAH, yaitu dihitung dengan rumus perbandingan sinus ditentukan dari titik B. Diperlukan alfa BH dan DBH. Mencari alfa BH, yaitu alfa BH sama dengan alfa AB ditambah dalam kurung alfa tambah beta. Mencari DBH, yaitu dihitung dengan rumus perbandingan sinus. Berikut adalah rumusnya. Yang ketiga, koordinat titik H yang dianggap benar adalah rata-rata. Berikut adalah rumusnya. Yang keempat, mencari sudut Y, yaitu Y sama dengan alfa HC kurang AHB. Berikut adalah rumusnya.
Yang kelima, koordinat titik P ditentukan dari titik A. Diperlukan alfa AP dan DAP. Mencari alfa AP yaitu alfa AP sama dengan alfa AB ditambah Y. Mencari DAP yaitu dihitung dengan rumus perbandingan sinus. Berikut adalah rumusnya. Ditentukan dari titik B. Diperlukan alfa BP dan DBP. Mencari alfa BP yaitu alfa BP sama dengan alfa AB ditambah alfa ditambah Y. Mencari DBP yaitu dihitung dengan rumus perbandingan sinus. Berikut adalah rumusnya. Yang pertama, koordinat titik P yang dianggap benar adalah rata-rata. Berikut adalah rumusnya. Lalu, cara Cassini. Pada metode Cassini, diperlukan dua buah titik penolong, R dan S, di mana garis RS dan BP saling tegak lurus. Dengan demikian, sudut BPR sama dengan 90 derajat, dan sudut BPS sama dengan 90 derajat. Langkah penyelesaian. Yang pertama, hitung sudut jurusan alfa AB dan alfa BC dan jarak DAB dan DBC dari koordinat titik A, B, dan C yang telah diketahui koordinatnya. Berikut adalah rumusnya. Yang kedua, menentukan koordinat titik R dari A. Diperlukan alfa AR dan DAR. Berikut adalah rumusnya. Yang ketiga, menentukan koordinat titik S dari C. Diperlukan alfa CS dan DCS. Berikut adalah rumusnya. Yang keempat, menghitung sudut jurusan alfa RS. Berikut adalah rumusnya. Selanjutnya, Cassini menulis untuk menentukan koordinat titik P, dibuat persamaan. Berikut adalah rumusnya. Sekian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan diserahkan kepada rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ajis Nurmadani, NRP 23/2021-21043. Metode poligon adalah salah satu cara penentuan posisi horizontal banyak titik, di mana titik satu dengan titik lainnya dihubungkan sama lain dan menjadi rangkaian titik-titik poligon. Poligon terbuka terikat pada titik awal dan titik akhirnya dengan dua titik awal dan titik akhir. Poligon, pengukuran yang biasa diambil pada saat pengukuran di lapangan adalah jarak dan sudut. Poligon tertutup adalah poligon yang titik awal dan akhirnya menjadi salah satu poligon tertutup, hanya membutuhkan satu titik kontrol yang sudah diketahui koordinatnya, yaitu titik awal yang sekaligus menjadi titik acu atau akhir. Poligon sudut jurusan sisi awal akan sama dengan sudut jurusan akhirnya. Syarat geometri sudut adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah syarat sudut ukuran sigma B, sigma beta sama dengan N dikurangi 2 dikali 180 apabila dikurangi F beta apabila sudut dalam, dan sigma beta sama dengan N ditambah 2 dikali 180 dikurangi F beta apabila untuk sudut luar. Untuk langkah-langkah pengukuran poligon sendiri, yang pertama dilakukanlah centering alat pada BM yang pertama. Arahkan teropong ke titik BM kedua, lalu bacalah sudut horizontalnya secara biasa. Lalu, bacalah kembali titik pertama, titik A, dengan bacaan biasa. Lalu keempat, setelah didapatkan bacaan biasa dari BM dan titik A, maka bacalah juga secara luar biasa dimulai dari titik A, dilanjutkan membaca untuk titik BM. Setelah mendapatkan sudut luar biasa dari titik A dan BM, kemudian ukurlah jarak antara BM
dan BM2. Dan titik BM1 ke titik A berupa jarak datar dengan menggunakan pita ukur. Lalu untuk yang keenam, setelah data sudut dan jarak didapatkan, kemudian pindahkan alat dengan sentringkan di titik A untuk kaki dan unting-unting disentring di titik BM. Kemudian bacalah seperti sebelumnya, yaitu secara biasa dan luar biasa, meliputi sudut luar biasa dan biasa tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.